Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Siti Makfiroh, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator saya, yaitu Bapak Oping Hobir, serta pengajar praktek saya, yaitu Ibu Niken Andamari. Berikut adalah video sharing saya bersama rekan kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Siti Adwa Karanggoyo yang sudah meluangkan waktunya untuk saya memberikan presentasi tentang program guru penggerak ini pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu Guru semua tahu tentang arti dari budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya positif. Yang pertama, budaya itu adalah kebiasaan dan positif itu adalah kebaikan. Lalu budaya positif di sekolah adalah kebiasaan dan nilai serta cara kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid bisa berkembang menjadi profil pelajar Pancasila. Lalu untuk apa itu profil pelajar Pancasila? Apa saja itu? Yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Lalu kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang arti disiplin? Pasti pemikirannya ada yang tentang hukuman. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak harus hukuman untuk mendisiplinkan anak. Masih banyak cara untuk mendisiplinkan anak. Disiplin itu artinya adalah belajar Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ada hukuman untuk anak agar disiplin. Alternatif terakhir itu bisa jadi hukuman, bahkan nggak perlu ada hukuman. Selanjutnya, untuk menghindari hukuman ini Bapak Ibu, kita ada teori, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Ada motivasi yang dari luar, yaitu eksternal, dan motivasi internal, itu dalam diri anak sendiri. Yang dimaksud motivasi eksternal itu ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak dipukul seperti itu anak malah merasa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dalam hati anak malah kadang memberontak, sakit hati kadang. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tapi berbeda dengan motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif. Munculnya dalam diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa nanti apabila saya melakukannya. Seperti itu. Selanjutnya, saya masuk bab 2, yaitu tentang keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja, malah harus keyakinan di kelas? Sekarang saya bertanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat berkendara? Nah, tentu saja untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita harus mematuhi peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Tentu saja untuk kesehatan. Selanjutnya, perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, misalnya peraturannya tertulis selalu kembalikan buku di tempatnya. Berbeda dengan keyakinan. Anak itu dilatih untuk tanggung jawab. Jadi keyakinan pada diri sendiri. Ketika kita meminjam buku, berarti kita harus mengembalikan ke tempat semula. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Artinya kita memiliki keyakinan bahwa kita harus menghormati orang lain. Jangan mengganggu temannya misalnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu artinya menghormati diri sendiri dan berkomitmen
hukum kita kadang mengerti anak, mungkin menunjuk-nunjuk dengan nada kasar. Kita namanya dalam posisi yaitu sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, kita kadang berbicara dengan nada yang humor kepada anak. Ayolah kita belajar bareng sama Bu Guru. Ayo jangan seperti itu. Itu termasuk dari posisi kontrol sebagai teman. Ada juga sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, biasanya ini dengan nada yang sedih. Bu gurunya bilang, saya kecewa sekali sama kamu. Biasanya kamu nggak seperti ini, sekarang seperti ini. Itu termasuk posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada juga yaitu sebagai pemantau. Ini sebagai pemantau ini biasanya menghitung dan mengukur keadaan murid pada saat posisi pembelajaran atau sekolah. Yang terakhir ada manajer. Manajer ini biasanya lebih ke melihat keadaan anak, misalnya menguatkan kepribadian anak, seperti itu. Selanjutnya ini ada saya pertanyaan sedikit. Kalau Bapak Ibu jawab ya. Yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa? Pemantau, pembuat merasa bersalah, teman atau manajer? Ini kita lihat, pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sudah jelas ini adalah sebagai penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini sebagai teman. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini sampai sama teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Selanjutnya, kami selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir sebagai pemantau. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke bab 5, yaitu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi di dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Setelah kita mempelajari restitusi tadi, kita masuk ke bab 6, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu tindakan atau proses yang harus kita lakukan dalam menangani masalah anak. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, ya, karena menjadi positif untuk dirinya. Biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita masuk ke validasi kebutuhan, yaitu membantu siswa menggali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi ketika
anak melakukan kesalahan itu, anak itu pasti menginginkan sesuatu. Kita harus mencari tahu anak itu sebenarnya ingin apa. Apakah anak mungkin karena kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar manusia, mungkin kurang kasih sayang dari orang tua, mungkin dia merasa menjadi penguasa sama teman-temannya, atau mungkin dijauhi teman. Itu bisa jadi faktor. Biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa harus memukul atau tindakan kekerasan yang lain? Yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi, menanyakan keyakinan biasanya kita itu di kelas, kita mempunyai peraturan kelas. Kita kembalikan ke anak, tanyakan kembali ke anak. Padahal kita sudah melakukan peraturan kelas. Kamu ingat nggak peraturan kelas? Apa? Tidak boleh mengganggu teman. Seperti itu. Jadi kita ingatkan lagi tentang apa peraturan kelas, yaitu menanyakan keyakinan mereka. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemarin untuk aksi nyata di program sertifikat distribusi ini, saya masuk kelas 2. Jadi anak kelas 2 itu marah katanya Alfan sama Fahri. Fahri itu katanya pensilnya dibuang sama Alfan. Ternyata Alfan itu membuang karena dia ingin bercanda dengan Fahri. Dalam itu posisi lagi proses pembelajaran. Setelah itu saya melakukan, setelah saya menstabilkan identitas lagi, saya menanyakan kebutuhan. Kenapa kok kamu melemparkan pensil Fahri? Karena ingin bermain dengan Fahri. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Setelah validasi kebutuhan, saya menjelaskan lagi kepada Fahri dan Alfan bahwa perbuatan mereka itu salah, tidak masuk pada keyakinan kelas. Karena ketika di kelas tidak boleh bertengkar dengan teman maupun di luar kelas. Dan mereka akhirnya merasa bahwa mereka bersalah dan mereka berbaikan. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah mendengarkan cerita saya. Cukup sekian. Apabila ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di luar presentasi ini, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah testimoni rekan guru saya dan murid-murid saya tentang saya. Perasaan saya senang mendengarkan penjelasan dari Ibu Viro tentang budaya positif. Dan saya termotivasi untuk mengikuti jejak Bu Viro mengikuti program guru penggerak ini. Setelah melaksanakan program guru penggerak ini, yang saya lihat dari Bu Viro, banyak sekali perubahan pada beliau, yaitu dari proses pembelajaran hingga yang mungkin dulunya kurang berpihak kepada murid, sekarang beliau sudah sangat apresiatif kepada murid. Begitu yang saya lihat terhadap Ibu Viro. Halo, perkenalkan nama saya Lando. Saya kelas 6 di SDN 2 Karangboyo. Saya senang diajar sama Bu Viro. Dulu Bu Viro sangat galak, tetapi sekarang Bu Viro sangat baik dan tidak suka marah-marah lagi.
Halo, perkenalkan nama saya Nada. Saya sekarang kelas 6 di SDN 2 Karangboyo. Bu Viro orangnya sangat asyik ketika pelajaran. Ketika ada yang tidak mengerti pelajaran, Bu Viro tidak marah, tetapi tetap sabar menjelaskan pelajaran. Dan ada game-game seru di sela-sela pelajaran. Jadi tidak bosan di jam pelajarannya Bu Viro.